Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Ineka Eloirumia, NIM 3419041. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Di video ini saya mau menjelaskan mengenai laporan tugas mata kuliah dakwah pemberdayaan kelas A. Untuk tugas mata kuliah ini, itu kami melakukan sosialisasi atau pemberdayaan di lingkungan sekitar kita. Saya memilih untuk melakukan pemberdayaan perempuan, tepatnya itu di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang ada di desa tersebut, yaitu PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, untuk yang pertama, ini mengenai kondisi umum ya, kondisi umum dari desa tersebut itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda. Untuk ekonomi sendiri, di Desa Kebagusan ini tuh termasuk dalam kelas menengah bawah, dan untuk pendidikannya pun terbilang masih relatif cukup rendah. Untuk mayoritas mata pencaharian di Desa Kebagusan ini itu masih seperti buruh, pedagang, ataupun konveksi. Terus untuk tradisi-tradisi pun masih banyak yang dilakukan seperti dedak siten ataupun mitoni dan juga yang lain sebagainya. Terus ketika kita melakukan sosialisasi, sasaran kita kan adalah anak remaja perempuan ya. Nah, remaja perempuan itu untuk usia 13 sampai 18 tahun, di mana mereka masih duduk di bangku SMP dan SMA. Dan ketika kita melakukan sosialisasi, mereka yang hadir itu untuk kisaran usianya untuk 13 sampai 16 itu ada 20 jiwa, dan 18 sampai 22 tahun itu ada 11 jiwa. Untuk selanjutnya ini mengenai kondisi khusus, yaitu yang menjadi fokus dampingan dari pemberdayaan ini ya. Kondisi khusus yang menjadi fokus dampingan ini para remaja diketahui mereka masih minim sekali akan pengetahuan dari bahayanya pernikahan dini, pergaulan bebas, dan masih minim sedikit mengenai sex education yang mereka tahu. Dan ketika kita sudah melakukan sharing sama mereka, ternyata mereka diketahui sudah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki atau pacaran, dan sepertinya secara tidak sadar pacaran tersebut itu sudah mengoyak pola pikir mereka gitu. Dan pacaran di usia mereka sudah menganggap itu hal yang lumrah, hal yang wajar gitu. Dan selanjutnya ini mengenai alasan penentuan tema dan juga lokasi. Untuk penentuan tema sendiri ya, kita kan sekarang tahu gitu, banyak sekali perempuan-perempuan setelah lulus SMP atau SMA mereka memutuskan untuk langsung menikah gitu, entah itu karena faktor ekonomi atau faktor yang lainnya gitu. Padahal seperti yang sudah kita tahu, menikah di usia seperti itu sebenarnya ya nggak ada yang salah memang, cuman balik lagi ke kita gitu. Fisik, mental, dan psikis kita tuh sebenarnya belum siap. Kita tuh masih terlalu belia, masih terlalu dini untuk menghadapi perkara rumah tangga. Sebenarnya untuk menikah pun bukan hanya permasalahan dua insan gitu. Ketika kita nanti sudah dihadapkan oleh urusan rumah tangga, terus kita udah dihadapkan oleh kehamilan, itu tuh sangat-sangat berisiko gitu, ketika kita tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk kita bisa menyikapi hal tersebut. Terus untuk alasan pemilihan lokasi, karena memang di desa tersebut ada lembaga, dan kebetulan sekali lembaga yang ada di desa tersebut itu masih belum berjalan semestinya, masih belum berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi kita melakukan kerjasama agar lembaga itu bisa kembali beroperasi sebaik mungkin. Untuk kondisi yang diharapkan, kita mengharapkan setelah melakukan sosialisasi dan dampingan, yang diharapkan ya kita bisa setidaknya bisa mengubah pola pikir mereka, mengubah mindset mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih cerdas lagi, bahwa perempuan itu juga bisa hebat, itu perempuan itu kita bisa mandiri, kita bisa melakukan semuanya, kita bisa meraih pendidikan setinggi mungkin. Jadi sebaiknya kita fokuslah dulu ke karir dan pendidikan kita. Intinya yang diharapkan bisa mengurangilah resiko dari pernikahan dini, pergaulan bebas, dan kedepannya perempuan-perempuan di Indonesia menjadi lebih perempuan yang cerdas gitu.
Untuk selanjutnya ini mengenai langkah-langkah poin utama dari laporan ini. Kita ada tiga pertemuan sebenarnya. Untuk pertemuan pertama ini kita memikirkan konsep seperti apa, tema seperti apa yang mau kita ambil, karena melihat banyaknya fenomena yang kita tahu bahwa banyak sekali pernikahan dini yang terjadi. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu dari menikah. Itu juga sebagian dari ibadah. Perlu digarisbawahi, pernikahan muda dan juga pernikahan dini itu adalah dua hal yang berbeda ya. Itu harus digarisbawahi. Dan seperti tadi, untuk yang pertama kita memikirkan bagaimana cara langkah-langkah kedepannya, terus tema apa yang mau kita ambil. Dan untuk pertemuan berikutnya di hari selanjutnya ini kita menyiapkan persiapan acara, dari pemilihan tempat kita mau di mana, terus pembuatan undangan ketua PR, terus pembuatan undangan untuk peserta, pembuatan MMT, sound system, terus proyektor, LCD, terus konsumsi berupa snack dan juga makan siang. Terus juga ada materi mengenai pergaulan bebas, pernikahan dini dan juga sex education. Itu kita nanti akan membuat materi dalam bentuk PowerPoint yang akan kita presentasikan bersama kelompok saya. Dan untuk yang hari berikutnya adalah take actionnya kita. Hari sosialisasinya itu pertama kita mulai dari jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi itu dimulai dengan registrasi peserta itu sesuai protokol kesehatan. Kita menggunakan masker dan sanitizer, dan kita menyiapkan termogen untuk pengecekan suhu tubuh. Dan setelah registrasi peserta dengan menandatangani daftar hadir, itu dilanjutkan dengan sambutan yang pertama itu dari ketua PR yaitu Mbak Tika Indriani, dan juga sambutan dari ketua PLKP Kecamatan Ampel Gading yaitu Ibu Aris. Setelah pembukaan selesai, kita langsung dilanjutkan mengenai materi yang pertama mengenai pergaulan bebas yang disampaikan oleh kelompok kami melalui materi PowerPoint. Dan setelah melakukan 3 materi tadi itu habis zuhur kita istirahat sebentar. Terus setelah itu kita melakukan pemutaran film 2 garis biru. Kenapa kita memilih untuk melakukan pemutaran film 2 garis biru? Karena kita menilai di film 2 garis biru ini tuh dijelaskan mengenai dampak dari pergaulan bebas dan juga pernikahan dini itu seperti apa, akibatnya itu seperti apa. Dan sebenarnya di film tersebut itu kita bisa mengambil nilai positifnya, yaitu tentang sex education yang ada di dalamnya gitu, yang disampaikan oleh cerita di film tersebut. Dan setelah pemutaran film selesai, kita melakukan sharing, kita melakukan diskusi setelah pemutaran film selesai. Jadi kita bertanya apa yang sudah mereka dapatkan setelah pemutaran film itu terjadi. Dan alhamdulillah acara sosialisasi itu selesai sekitar jam 2 siang. Setelah acara selesai, kita melakukan foto bersama untuk dokumentasi di tugas kali ini. Dan yang terakhir ini adalah kendala dan juga saran. Kendala yang pertama, ketika kita melakukan sosialisasi, anak-anak teman-teman semua yang kita lakukan dampingan itu mereka masih belum mau untuk mengimprove diri mereka masih terlalu pasif dan malu untuk bercerita. Tapi ketika kita sudah melakukan ada games terus materi, mereka langsung mau gitu, mereka mau bercerita mengenai masalah mereka di sekolah gitu. Kendala lain yang kami alami ketika melakukan pemberdayaan yaitu mengenai ruang yang kita gunakan itu lumayan sempit karena kita menggunakan madrasah setempat, jadi kita hanya di ruang satu kelas saja, jadi terkendala. Terus yang lainnya masalah listrik. Ketika kita masih melakukan pemberdayaan itu listrik sempat anjlok, jadi kegiatan pemberdayaan itu sempat terhenti beberapa saat. Cuman so far semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan untuk saran kedepannya, semoga setelah pemberdayaan ini dilakukan, mindset perempuan di sana itu bisa lebih maju, bisa lebih cerdas, dan untuk PR sendiri itu bisa berjalan dengan semestinya, karena kan sebelumnya memang ada lembaga tersebut cuman tidak berjalan, tidak beroperasi, dan semoga setelah ini itu bisa beroperasi sesuai dengan tugasnya. Oke, sekian tugas
laporan dakwah pemberdayaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.